Suratul Fatihah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduk kita di tempat ini memberikan keberkahan buat hidup kita di dunia dan di akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah taala kabulkan segala hajat dan keinginan kita sebab kita duduk di majelis ini. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kejauhkan kita dari segala musibah, dan Allah jadikan keturunan-keturunan kita, anak cucu kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Juga kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ata ilal khair ibtigha mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama beriktikaf di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan dengan sebab kita nuntut ilmu kenikmatan yang luar biasa berupa lezat di dalam ibadah. Ya, karena mungkin jarang orang meminta. Kalau minta pengennya bisa ini, bisa itu, pengen ini, punya itu. Tapi jarang orang minta kenikmatan lezatnya beribadah. Nah, kita minta mudah-mudahan dengan sebab kita duduk di majelis ilmu, Allah berikan kita kenikmatan lezatnya ibadah. Kata ulama, gimana sih caranya supaya ketika kita ibadah tuh kita merasa lezat, merasa nikmat. Bahkan kalau ulama-ulama meninggal dunia, wafat, itu permintaannya satu, ya Allah, ada nggak nanti di surga sholat? Saking demennya sama sholat. Kenapa? Karena dia udah merasakan kenikmatannya sholat. Dan bisa tuh terjadi nikmat, terjadi kelezatan di dalam ibadah lantaran, ya, kalau kata ulama-ulama dulu, ma fa'altul makruh wa ma hamamtu bi fi'lil makruh. Salah satu rahasia kenapa orang bisa lezat beribadah lantaran dia nggak pernah mengerjakan hal-hal yang makruh. Makruh aja nggak pernah dia kerjain. Wa ma hamamtu bi fi'lil makruh, dan berkeinginan untuk mengerjakan hal-hal yang makruh dia juga nggak pernah pengen. Jadi salah satu kenapa Allah boleh jadi sampai saat ini belum memberikan kita nikmat ibadah, karena kita masih mengerjakan hal-hal yang makruh. Bahkan pikiran kita kadang-kadang niat kita jelek, buruk, pengen hal-hal yang haram. Nah, itu yang menjauhkan kita daripada kenikmatan ibadah. Nah, tapi mudah-mudahan insya Allah kita semua di sini sedikit demi sedikit merasakan nikmatnya ibadah. Kalau orang udah nikmatnya ibadah, zikir sampai lupa. Tuh, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang ngigonya aja kalau ulama berzikir, ngigonya ulama berzikir. Ya. Ngigonya ulama ngucapin hadis. Qala Rasulullah, ngigonya ulama. Jadi tidur tuh ulama, nih kata siapa nih? Kata guru, kata teman-teman kita nih yang suka nemenin ulama tidur. Tuh, ada teman kita suka ngerokin guru, ngerokin ulama. Itu setelah sambil tidur ngigonya
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, udah jadi nikmat beribadah. Nah, itu yang kita pinta, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya yang ngisi ini ulama besar. Ya, guru kita Dr. Kiai Haji Khairul Mustaghfirin, beliau ahli hadis. Jadi saya mah bukan gantiin, kagak bisa saya gantiin beliau. Saya ngisi waktu aja, karena kosong saya isi waktu. Dan saya akan baca bab Hurmatul Masajid. Ya. Ini Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi. Di dalamnya ada bab tentang Hurmatul Masajid. Apa tuh Hurmatul Masajid? Ya, kemuliaan masjid-masjid. Ya, bab tentang kemuliaan masjid. Nah, kita kan ada di masjid nih. Di tempat saya tinggal itu saya buka kitab ini juga karena pengen jadi masjid. Kita buka dulu nih masjid, gimana caranya kita bisa memuliakan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Hurmatil Masajid. Ini kitab menerangkan tentang satu bab, menerangkan tentang Hurmatul Masajid, kemuliaan masjid. Kalau kita lihat itu, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, kita kembali ke zaman Rasulullah. Ini kalau terjadi musibah, terjadi bencana, tuh Rasulullah nyuruh kemana itu? Ke masjid. Ada peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan, yang Rasulullah apa suruh apa? Kembali ke masjid, balik ke masjid, masuk ke masjid. Maksudnya apa? Untuk masjid adalah tempat ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari segala musibah. Bala bencana tuh jauh gara-gara orang di masjid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga inilah ahtammu bi ahlil ardi adaban. Allah nih udah gedek nih sama penduduk bumi, tapi ketika ngelihat siapa? Ngelihat umaru buyuti, kata Allah di dalam hadis qudsi. Ketika ngelihat ada yang memakmurkan masjid, ada yang masih saling mencintai, saling menyayangi, kemudian ada yang masih suka beristighfar sebelum subuh, saraftu azabi anhum, aku palingkan azab dari mereka. Jadi tempat mulia nih kita nih sekarang ya. Bahkan dulu ulama dulu nih, kalau di dalam kitab apa Tanbihul Mughtarin ada satu bab tentang apa? Wa min akhlaqihim, akhlak ulama-ulama terdahulu apa? Suka punya rumah, ilsaqu buyutihim bil masajid, nempel rumah mereka sama masjid. Tuh akhlak ulama-ulama dulu, suka punya rumah, bikin rumah dekat masjid. Kenapa? Mulia tuh masjid. Ya, mulia tuh masjid. Nah, kita tahu Rasulullah rumahnya di mana tuh? Masjid Nabawi tuh. Jendela kamar Rasulullah sama jendela Masjid Nabawi nyambung. Ya, kalau Rasulullah etikaf manggil Siti Aisyah, ngapain? Nyisirin rambut Rasulullah. Itu cuman ngelongok doang, Aisyah sisirin tuh. Itu kemuliaan masjid. Dan ulama-ulama terdahulu, kalau kita mau ketemu ulama di mana itu? Paling gampang dulu, kalau dulu nyari ulama gampang. Di mana? Di masjid. Tuh, di masjid. Nah, nih kita punya masjid yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan ini masjid. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bala bencana itu bisa terhindar awalnya dari masjid. Dan masjid yang paling mulia mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kata Rasulullah SAW, kalau kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu sama aja kita ngerjain 100.000 rakaat di Masjid Nabawi. Ya, belum masjid belum masjid selain Masjidil Haram nih, belum Masjid Nabawi.
Kalau kita 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi itu nilainya sama kayak 100.000 rakaat. 1 rakaat 100.000 rakaat di mana tuh? Di Masjidil Aqsa. Baru 1 rakaat Masjidil Aqsa baru 100.000 rakaat di masjid selain 3 masjid tadi. Jadi Masjidil Haram gimana tuh nilainya? Masya Allah. Ya, udah kagak kehitung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, berkata al-faqih, seorang ahli di bidang fiqih. Ini Abu Laits As-Samarqandi, dia bermadhab Hanafi. Kalau kita kan megang madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sebenarnya yang mu'tamad tuh 4 tuh, yang mu'tamad. Kita ambil pendapat Imam Syafi'i, kebanyakan kita sini Imam Syafi'i. Tapi nggak jadi masalah kalau seandainya pengen ngambil Imam Hanafi. Nanti ada syarat-syaratnya, panjang itu penjelasannya. Ini Abu Laits As-Samarqandi, Samarkand tuh di Uzbekistan kalau tidak salah. Ulama-ulama besar muncul dari sana, salah satunya ada namanya Ibnu Sina, ya dari sana juga. Ada Ibnu Khaldun, ya bapak sosiologi dunia, Ibnu Khaldun. Apa kata Imam Abu Laits As-Samarqandi? Haddatsana Ali As-Sirdi Al-Hakimi, haddatsana Ubaidah bin Muhammad As-Sarkhasi, haddatsana Saleh bin Kaisan, haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Katsir bin Zaid anil Muttalib an Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis musalsal katakanlah, yang sampai dari Rasulullah kemudian kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah yang paling meriwayatkan banyak hadis. Terus disampaikan kepada muridnya Abu Hurairah, terus sampai kepada Abu Laits As-Samarqandi. Beliau hidup kalau tidak salah abad ke-7 Hijriah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari Nabi Muhammad annahu qala. Sebenarnya kalau kita baca tadi bin siapa haddatsana tuh nggak sembarangan tuh. Saya dapat hadis dari si fulan terus dapat hadis, biasanya yang menyampaikan hadis ini nanya dulu, siap nggak mau dapat hadis ini gitu. Nama haddatsana, ada akhbarana, ada anba'ana. Ini derajat tinggi, derajat yang paling tinggi hadis biasanya didahului oleh haddatsana. Itu maksudnya gimana? Tatap langsung. Ya. Guru menyampaikan, murid mendengarkan langsung. Jadi nggak sembarangan hadis itu disampaikan. Misalnya gurunya nyampein, besok saya mau nyampein hadis. Nah, itu siap-siap tuh, begitu tuh. Namanya haddatsana. Tuh. Ya, sebenarnya ada rumus bacanya deh, apa Ali As-Sirdi, apa As-Surdi. Ya, ada rumusnya, ada kitabnya tuh. Ya, mungkin guru kita Ki Khair Mustaghfirin yang tahu, yang paham itu. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Hadis yang pertama yang disampaikan di dalam bab hormatul masjid, kata Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjida, kalau seandainya kamu datang ke masjid, ya, fala yajlis, jangan langsung duduk, ya, hatta sampai kamu melaksanakan yusolli rakaatain, salat 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid, adabnya kita salat tahiyatul masjid. Oh, kita lihat ulama-ulama kita, bangsa habaib tuh, dia nggak mau ninggalin tahiyatul masjid. Lagi acara tablik akbar di masjid, nah biasanya sholat tahiyatul masjid dulu tuh 2 rakaat. Saking kagak mau ninggalinnya,
sunnah, kemuliaan. Itu sama sholat 2 rakaat, itu sama dengan ngapain? Baca 50 ayat. Milih baca 50 ayat atau sholat 2 rakaat nih? 2 rakaat aja dah. Ya. Itu sama pahalanya tuh kayak gitu. Baca 50 ayat sama 2 rakaat. Makanya sayang-sayang kita. Nah, ini kalau dilakukan di masjid. Bagaimana dengan musola? Gitu kan? Nah, musola hukumnya beda lagi. Nggak bisa tahiyatul masjid itu di musola. Makanya kita beruntung. Ya, kalau kata guru-guru kita, yang diperintahin di dalam Quran itu emang ngebangun masjid, memakmurkan masjid, mendirikan masjid. Ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Itu kalau musola, emang Rasulullah kan diriin musola juga. Tuh ketika Rasulullah hijrah, itu Rasulullah mampir ke satu kampung diriin musola, mampir satu kampung diriin musola. Tapi kenapa dibentuk adanya musola? Ya. Untuk meluaskan hukum. Kalau masjid itu kan hukumnya ketat. Ya. Enggak sembarangan kita di masjid. Ngomong hal-hal duniawi makruh di masjid. Ngomong perniagaan, urusan dunia, urusan pribadi makruh di masjid. Ya. Buang sampah haram, ngotorin masjid haram. Orang-orang yang haid juga makruh sebenarnya. Kalau seandainya dia haid ke masjid itu makruh, nggak ada punya tujuan sama sekali ke masjid doang nongkrong, makruh. Bahkan lewat depannya juga nggak boleh. Itu untuk meluaskan hukum supaya hukumnya kagak ketat-ketat banget, maka dibikinlah musola gitu. Nah, jadi lebih luas lagi hukumnya. Dan istilah-istilah di masjid nanti ketika kita adabnya tadi tahiyatul masjid, kan sebelum ke masjid kita masuk masjid dulu tuh, ya. Baca doa masuk pakai kaki kanan, ya, jangan lupa. Itu kan sunnah sebelumnya apa? Sunnah sebelumnya ngelepas sendal. Ngelepas sendal pakai kaki apa tuh? Kiri dulu, ya. Kiri dulu. Ngelepas sendal kiri. Lah tuh bagaimana, Bang? Kan masuk masjid kanan. Ngelepas sendal kiri dulu, bagaimana? Kata ulama, itu yang kiri dilepas duluan, injek aja sendalnya. Jangan masuk dulu ke masjid. Ulama sampai kayak begitu tuh ngajarin sunnah. Baru ketika lepas yang kanan langsung masuk ke masjid. Dapat pahala 2 kita jadinya. Masya Allah. Nah, ini kan kita ulama-ulama tuh benar-benar kagak mau ninggalin sunnah sedikit pun. Nggak mau. Kalau kita makan, mentang-mentang sunnah kita tinggalin. Gara-gara kita bilang, bukan baru sunnah lah. Orang dulu gara-gara sunnah dia kerjain. Orang sekarang gara-gara sunnah dia tinggalin. Tuh. Jadi masuk kaki kanan. Nanti kan masuk lagi kemari kan tadi di situ tuh, ya. Masuk kaki kanan. Termasuk lagi ke pintu ini kanan lagi. Khotib mau naik ke mimbar kanan. Memang kagak ada hukum, kagak ada caranya, kagak ada adabnya, ada. Masuk ke mimbar naik ke mimbar kaki ke kanan, pakai kiri. Ada adab-adabnya. Tuh, ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke masjid tidak melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau Masjidil Haram gimana? Masjidil Haram pertama yang dilakukan tawaf, kalau dia tawaf kudum, ya. Jadi masuk jangan langsung sholat, ntar habis sholat habis tawaf baru sholat tuh, baru sholat, ya. Sholat tahiyatul masjid sama sholat nyampe di hurmatul Ka'bah, apa tuh ada istilahnya lupa saya tuh. Jadi kalau di Masjidil Haram tawaf dulu baru sholat tahiyatul masjid. Kemudian dilanjutkan, qala al-faqih, berkata Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, idza kana fi waqti mubahin
Fa amma idza dakhala fil masjid ba'da ma yusalli al-'asra aw ba'da ma shalla al-fajr fala yanbaghi an yusalliya li'annahu naha 'anis shalah fi dzalikal waqt. Nah, ini kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, kalau seandainya kita sholat datangnya itu waktu mubah, waktu yang diperbolehkan, nggak apa-apa sholat tahiyatul masjid. Fa amma idza dakhala ba'da yusallil asra aw ba'da ma shalal fajr kalau seandainya kita masuk setelah sholat asar sama sholat subuh, fala yanbaghi, kagak sunnah, kagak diperintahkan ayyusalliya li'annahu naha 'anis shalah fi dzalikal waqt. Jadi ini pendapat yang tidak populer. Ya. Maksudnya gimana, Bang? Pendapat tidak populer. Karena di dalam fikih madhab Syafi'i kita masih disunahkan salat tahiyatul masjid walaupun di waktu-waktu karohah, waktu-waktu tadi ba'da asar sama ba'da subuh. Emang kenapa? Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada sholat sunnah sabab, ya. Sabab itu ada dua, sabab yang duluan, sabab sama yang belakangan. Ya, sabab yang duluan maksudnya bagaimana? Kita terjadi sebabnya dulu baru sholat, tuh namanya sebab yang duluan. Kayak gimana? Kayak sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid, sholat dulu apa masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu, Itu namanya sebab awal tuh. Kalau ngelaksanain sholat sunnah sebabnya sebab awal, ya, itu diperbolehkan, kagak diharamin. Karena sebabnya duluan. Ya, sebabnya dulu atau sebabnya berbarengan kayak sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu sebabnya berbarengan, enggak diharamin. Dilaksanain pada subuh atau dilaksanain pada asar. Itu menurut kaumul Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kaul yang kita baca di kitab? Ini pendapat yang boleh dipakai sama kita. Kalau seandainya kita lebih memilih, misalnya apa? Kayak di sini dibilangin begini. Dibilangin di sini begini. Fi dzalikal walakin yusabbih wa yuhallil wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fayunalu fadlu shalah wa ada anhu bihaqqil masjid. Kalau kata Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab ini, nggak usah ngerjain salat 2 rakaat tahiyatul masjid setelah subuh kalau datang habis subuh atau nggak datang habis asar. Tapi kita cukup baca tahlil, baca tahmid, istighfar, baca sholawat. Emang kenapa? Itu sama katanya, tuh sama. Kita sudah melaksanakan hak masjid juga sama. Nah, ini nyelamatin orang-orang yang kagak sholat tahiyatul masjid. Pakai dalilnya ini. Kalau habis asar sama habis subuh. Saya belum baca lagi pendapat sholat tahiyatul masjid menurut madhab Imam Hanafi, karena beliau memang Hanafi nih. Ya. Imam Abu Lais As-Samarqandi, saya belum baca lagi, tadi nggak sempat baca. Alhasil, semua yang dilakukan di dalam urusan ibadah harus punya dalil, gitu maksudnya. Ya, harus punya dalil. Kita nggak setuju sama tadi pendapat, oh masa nggak boleh sih, kan gitu kan? Nggak apa-apa, asal ada dalilnya. Jangan kita bikin sendiri, ngarang-ngarang dewek, kagak boleh. Yang penting ada dalil. Ulama punya pendapat nggak? Itu ikutin aja. Jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Dalam beragama kayak gitu. Ngelaksanain apapun, ya, harus punya pendapat, harus punya pendirian. Dari mana? Dari kalam-kalam pendapat-pendapat ulama. Nah, ada orang nggak suka tahlil, ada orang suka tahlil. Ya, kenapa dia suka tahlil? Oh, sebab ada dalilnya misalnya. Dia pegang pendapat ulama ini. Dia kenapa nggak suka
nggak mau tahlil. Oh, dia pegang pendapat ini. Jadi sama sebenarnya dua-duanya megang pendapat masing-masing. Ada pendapatnya, ada. Yang tidak melaksanakan Maulid Nabi ada pendapatnya, nggak ada. Yang melaksanakan Maulid Nabi ada pendapatnya, nggak ada. Kan gitu. Jadi kita dalam beragama enteng. Oh, dua-duanya punya pendapat masing-masing. Nanti di akhirat umpama kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ente ngapa suka tahlil 40 hari, 100 hari?" Saya bersandar kepada ulama yang melaksanakan itu. Begitu. Ada dalilnya. Kenapa ente? Oh, saya bersandar kepada ulama. Udah selesai urusan. Ya enggak pusing-pusing kita maksain kehendak orang lain buat suka sama pendapat kita, enggak. Oh, jadi gampang. Islam tuh kayak begitu tuh, Islam tuh berdasarkan pendapat. Nah, seperti yang tadi kita baca tadi. Oh, nggak masalah mau sholat ba'da asar, sholat tahiyatul masjid, monggo. Nggak mau sholat juga monggo. Kenapa? Ada dalilnya. Yang melaksanakan ba'da asar ada dalilnya dari mazhab Imam Syafi'i. Yang nggak melaksanakan ada dalilnya dari mana? Dari Imam Abu Lais As-Samarqandi. Gitu. Oh, enaknya kita itu namanya, kalau kata Gus Baha, itu namanya rahmat para ulama, kasih sayang ulama tuh gitu tuh, ngeluarin pendapat. Jadi kita selamat. Qala haddatsana Muhammad bin Fudal, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi an Lais bin Abi Sulaim an ba'di asya'ikh qala balagha Abu Darda anna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ishtara khadiman fakataba ilaihi yu'atibuhu fi dhalika fakana fi kitabihi ya akhi tafarrag lil ibadah qabla ayyanzil bika minal bala. Jadi ini hadis datang dari Salman, sahabat Salman Al-Farisi. Beliau termasuk yang masuk Islam tuh umur 90 tahun tuh, Salman Al-Farisi. Dia agama mana aja udah ketemu tuh dia. Salman Al-Farisi agama mana aja udah ketemu. Udah masuk ke agama mana aja tuh Salman Al-Farisi. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang pendeta yang dia memiliki kitab asli. Dia jelasin nih, sebelum meninggal dunia dijelasin, dibuka kitab. Nanti akan muncul seorang yang bernama Fulan bin Fulan, muncul di antara ini dia. Ciri-cirinya dikasih tahu. Meninggal dunia Salman Al-Farisi, ternyata nyari guru lagi, sambil nyari dijadiin budak. Ketika dijadiin budak nih, Salman Al-Farisi dibawa ke satu negeri. Dan negeri itu ternyata adalah yang disebutin di dalam kitab tersebut. Wah, akhirnya dia nyari tuh ciri-ciri Rasulullah, Nabi akhir zaman. Singkat cerita, ketemu tuh Nabi Muhammad, dikasih sodakoh, nolak Nabi Muhammad. Oh, besoknya datang lagi bawa hadiah, kasih hadiah, oh nerima, Nabi Muhammad nerima. Satu ciri-cirinya, seorang nabi tidak menerima sodakoh tapi menerima hadiah. Makanya kita kalau sama orang yang lebih mulia bukan ngasih sodakoh namanya. Ya, kita sama guru, sama orang tua, kita sama orang tua muliaan siapa? Orang tua. Ah, gua mau kasih sodakoh sama orang tua gua. Ya salah itu mah. Ya kagak, bukan ngasih sodako, itu mah namanya ngasih hadiah. Kalau orang kita ngasih sesuatu sama yang di atas kita namanya hadiah. Kalau kita ngasih sesuatu sama yang di bawah kita namanya sodako. Rasulullah nggak nerima sodako, nerimanya hadiah. Nah ya, Salman Al-Farisi. Dia beli seorang khadim, pembantu. Dia tulis tuh buat si pembantu tadi, tafarrag, ya, luangkan waktu buatmu untuk ibadah sebelum turun atasmu itu bala. Jadi bala kan turun karena ada maksiat. Al-Imam sahabat Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib, ketika terjadi paceklik,
terjadi wabah, bencana, bala di zaman Umar bin Khattab, 2 tahun kagak turun hujan. Dipanggil tuh, Abbas, ente paman Rasulullah, doa. Ketika doa, Abbas ngangkat tangan. Kata Abbas apa? Allahumma, ya Allah, tidaklah kau turunkan bala melainkan karena ada satu dosa. Jadi satu dosa ngundang bala. Dan tidaklah kau angkat bala melainkan karena ada taubat. Kan gitu. Nih, sempetin ibadah sebelum turun bala. Mala tastati' fihil ibadah. Ya. Wagtanim da'watal mu'min al-mubtali, dan hindari, ya, cermati doanya orang-orang mukmin yang kena dizalimi, yang kena bala. Warhamil yatim, cintai anak yatim. Wamsah bi ra'si wa at'imhu min ta'amik yalin qalbak wa tadrik hajatak ya akhi. Fa inni syahidtuhu yauman, ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atahu rajulun yashku ilaihi qasawatu qalbi faqala atuhib ayyalin qalbak wa tudrik hajatak, qala na'am, qala irhamil yatim wamsah bi ra'si wa at'imhu min ta'amik yalin qalbak wa tudrik hajatak ya akhi liyakunil masjid baituk fa inni sami'tu. Nah, jadi gini kata Salman Al-Farisi, Rasulullah pernah didatangi seseorang laki-laki, dia pengen minta hatinya dibersihin sama Allah, punya hati yang lembut, terus pengen kalau hajatnya itu dikabul. Maka kata Nabi Muhammad SAW, itu tadi, luangkan waktu, ya, untuk ibadah, cintai anak yatim, beri makanan, maka kamu akan mendapatkan hati yang lembut, hati yang bersih, dan kamu akan mendapatkan terkabul hajat-hajatmu. Ya akhi, liyakunil masjid baituk, jadiin tuh masjid itu rumah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda, al masajid buyutul muttaqin, masjid itu rumahnya orang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa adalah suka ke masjid. Dan Rasulullah gak ada dalam satu riwayat itu sholat kagak di masjid atau kagak berjamaah, gak ada. Cari di hadis manapun, ada nggak Rasulullah sholat kagak berjamaah? Gak ada. Rasulullah selalu sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah, selalu sholat di masjid. Bahkan kata ulama, ciri kita nih kalau nggak ke masjid, ada orang nggak sholat jamaah, nggak sholat ke masjid, itu kata ulama 2 tuh kemungkinan. Ini buat kita aja nih, bukan buat orang lain, bukan lagi nyiriin orang lain. Kemungkinan dia malas ibadah, malas ke masjid, atau kalau dia nggak malas ke masjid berarti dia munafik. Kata ulama gitu. Kalau dia nggak mau ke masjid berarti munafik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu buat kita dah. Wa qad dammana Allah ta'ala liman kanat buyutahumul masajid birruhi warraha wal jawaz ala sirati wan najah minan nar ila ridwani rabbi tabaraka wa ta'ala. Dan Allah menjamin orang yang memakmurkan masjid, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, birruhi warraha, kesenangan, kebahagiaan, ya, ketenangan, dan keselamatan, alas sirati wan najati minan nar ila ridwani, nanti menyeberangi siratal mustaqim, tenang. Dan kalau di dalam kitab Ibn Athaillah, secepat mana kamu jalan ke masjid, semudah mana kamu jalan ke masjid, maka semudah itulah kamu jalan ke siratal mustaqim. Tuh. Jadi cirinya begitu tuh, mau mudah. Nah, maka mau mudah kita ke siratal mustaqim, maka mudahin langkah kita ke masjid. Qala al-Hakim bin Umair sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunu fid dunya adyafan wattakhidul masajid buyutan wa 'allimu qulubakumur riqqah, ya, wa aksiru at-tafakkur wal buka la takhtalifanna bikumul ahwa. Kata sahabat Rasulullah, jadikan dunia sebagai singgahan aja, sebagai tamu aja,
dan jadikan masjid sebagai rumah kalian. Wa'allimu qulubakum, dan ajari hati kalian supaya bersih. Wa aktsiru at-tafakkur, banyakin mikir, banyakin tafakkur ciptaan Allah, bersyukur, banyakin tuh nikmat, ngelihat tuh, pikirin nikmat Allah yang Allah berikan ke kita. Terus qala al-Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, maka lil mu'min ayyara illa fi thalathi mawatin masjid yu'ammirhu wa baitun yastarihu wa hajatun la ba'sa bih. Wallahu alam, nih saya kurang paham yang ini. Kemudian waqala An-Nazzal bin Sibrah, kata begini nih, al munafiq fil masjid qattairi fil qafas. Kata ulama yang ini, munafik itu ketika di masjid seperti burung yang ada di dalam sangkar. Kalau burung di dalam sangkar apa tuh? Kagak tenang. Ciri-cirinya munafik itu kagak tenang ada di masjid. Ini mau nyirin kita baik, ini mah jangan nyirin orang. Yang nyirin kita aja udah. Wa Khalaf bin Ayyub, dari Khalaf bin Ayyub, annahu kana jalisan fil masjid fa atahu gulamuhu yas'aluhu an syai'in faqama fa kharaja minal masjid. Jadi dari Khalaf bin Ayyub, sesungguhnya dulu dia nih lagi duduk di masjid. Fa'atahu gulamah, maka itu anaknya datang ke dia. Ngapain tuh? Yas'aluhu an syai'in, minta sesuatu, nanya sesuatu. Faqama, kemudian berdiri tuh Khalaf bin Ayyub, berdiri. Fakharaja minal masjid, keluar masjid. Summa ajabahu, kemudian baru dijawab tuh di masjid. Di luar masjid. Jadi urusan duniawi nggak berani dijawab di dalam masjid. Oke, mohon maaf, ada guru-guru kita yang melarang kampanye di masjid. Emang begini nih, ada dalilnya. Ya, kampanye di masjid dilarang. Emang apa? Ada dalilnya nih. Masjid suci, jangan urusan duniawi jangan dibawa ke masjid. Summa ajabahu faqila lahu fi dzalik, kemudian dijawab, dijelasin tentang hal tersebut. Faqala ma takallamtu fil masjid bi kalamid dunya mundu kaza sana fakarihtu an takallama al-yawm. Jadi dikasih tahu, saya dari dulu, dari sejak tahun ini saya memakruhkan diri saya nggak suka ngomongin dunia di dalam masjid. Maka sejak itu, kata yang menyampaikan ini kalam dari Ahnaf, dari Khalaf bin Ayyub, katanya sejak Khalaf bin Ayyub bilang kayak begitu, saya nggak pernah ngomongin dunia di dalam masjid. Makruh. Nah ini jadi khusus jadikan masjid ini tempat yang keramat. Kenapa masjid-masjid kita nggak keramat? Ya karena kebanyakan masjid itu udah terkontaminasi sama hal-hal duniawi. Ya, masjid itu udah terkontaminasi sama hal-hal duniawi. Boleh tapi jangan berlebihan begitu kalau kata guru. Jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selain tadi kita adab-adab masjid, juga misalnya jangan lupa kita niat i'tikaf di masjid tuh. I'tikaf aja niat masjid. Karena setiap helaan nafas ketika i'tikaf itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf, azan jam 19 berapa? 8 menit lagi. Masih ada waktu. Mau ada yang nanya kali? Ayo boleh. Kalau saya bisa jawab ya ini maksudnya. Ya. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan adab memimpin Bapak. Nah, di kita kan ada fasilitas kopi dokter. Iya. Nah, kebanyakan itu yang datang gojek. Nongkrong. Di kita kan ada fasilitas kopi gratis ya.
kopi, rokok, untuk orang sembarangan. Sedangkan adat tadi sudah dikatakan oleh Pak Ustadz demikian rupa, bahkan lewat pun juga ada adabnya, jadi nongkrong gosek-gosek ke depan gitu, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana tujuan dari kita mengadakan ini mungkin positif Pak Ustadz. Artinya bagaimana orang-orang yang tidak suka masjid mesti niatnya awalnya. Tetapi ada, katakan Pak tadi, ada ukuran tertentu yang secara dunia. Nah, bagaimana mengkombinasikan keinginan orang yang tidak suka ke masjid dengan adat yang kita jalankan, apakah ada khusus pengajian khusus untuk mereka atau bagaimana Pak? Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tuh udah bagus tuh niatnya itu ya. Maksudnya kan dakwah ya, dakwah ilallah. Kita gunain cara apapun sebisa mungkin supaya orang tuh suka demen ke masjid. Ya alhasil kita kasih pengumuman aja tuh, kita kasih tahu batasan-batasannya. Tempelin aja batasan-batasannya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ketika misalnya tadi bikin kopi, kemudian nongkrong-nongkrong, putung rokok sembarangan, ngerokok sembarangan dan lain sebagainya. Kita kasih tahu aja, kita kasih pengumuman aja untuk menjaga kesucian masjid dan lain sebagainya. Tapi itu udah betul. Memang ngajak orang buat ke masjid emang harus berbagai macam cara. Di Jogja misalnya kan kita bisa studi banding tuh, di Jogja ada masjid apa tuh namanya? Iya itu tuh ya yang viral itu, banyak orang. Ya memang kan selagi kita bisa menjaga kesucian masjid, kita bisa menjaga kehormatan masjid, ya silakan aja. Tapi ketika kehormatan masjid dan kesucian masjid itu sudah dilewati, sudah melampaui batas, itu yang harus kita cegah. Terutama hal-hal yang haram. Kalau masih hal-hal yang bersifat misalnya remang-remang ya udahlah, tolerir, tapi dengan niatan mudah-mudahan dia bisa punya manfaat atau bisa kembali, bisa betah di masjid, kan begitu ya. Jadi ya jangan bosan-bosan negor, tapi tegurnya juga dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang baik gitu kan. Bukan di depan umum, misal cara menegurnya. Misalnya ketika satu orang kita panggil, bang gini yang akrab sambil ngobrol, kan bisa dengan cara-cara seperti itu. Ya mungkin itu aja sih kalau dari saya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam. Mengenai dalil berbicara urusan dunia makhluk itu apa ya? Waktu dulu itu kan segala urusan seperti orang apa yang sifatnya itu dibicarakan di masjid. Urusan dunia kalau diniatkan karena Allah kan menjadi ibadah sampai akhir. Saya ingin tahu dalilnya bicara urusan dunia makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah-susah ternyata pertanyaannya. Ya. Jadi tadi saya mau jawab apa tuh, udah keringetan di kepala. Dalil mengenai kita nggak boleh ngomongin urusan dunia, bukan nggak boleh sama sekali. Ini kan kitab nih bicarakan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Jadi kalau orang-orang yang udah taqarrub, benar-benar dekat sama Allah, yang biasanya boleh jadi kagak boleh begitu. Sebenarnya mah di zaman Rasulullah SAW ya perang memang tuh tadi betul dibahas, bahkan Rasulullah ngajarin pedang itu di masjid ngajarin pedang.
Bagaimana urusan-urusan duniawi? Ini kan ulama kan punya tinjauan jangan sampai tadi itu ya melalaikan akhirat begitu doang. Ya, makruh kenapa? Jangan sampai ngelalain akhirat. Ya. Jangan sampai tiba-tiba kita urusan dunia nyamber ke gibah, ngomongin orang. Ya, jangan sampai kita ngurus, ini kan urusan dunia tuh, ya nyamber ke hal-hal yang haram. Jadi dicegah jangan sampai itu terjadi yang haram, dimakruhkan terlebih dahulu. Ya, dalilnya kayak gimana? Itu aja tadi itu. Ya, dalilnya yang ada di kitab nih, Samarkandi dan Khalaf bin Ayyub, yang dia emang jelas-jelas nggak mau jawab. Ini kan tadi saya bilang babnya hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Dalam pandangan kacamata orang kayak kita itu baik-baik aja, emang benar baik-baik aja. Nggak jadi masalah ngomongin dunia di masjid yang seperti itu. Nanya sebenarnya mah kagak ngapa. Kenapa? Al-abror kita katakanlah kayak gitu. Masih orang awam biasa, orang baik tapi biasa. Tapi kalau ulul muqarrabin, ini kan babnya muqarrabin, orang-orang yang udah dekat, udah tinggi sama Allah, udah derajatnya udah semakin dekat sama Allah, semakin takut berbuat hal-hal yang menyalahi perintah Allah, maka dia katakan, udah lebih baik kita ngomongin urusan dunia di luar aja. Nah begitu aja sih. Kalau saya dalilnya seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Udah masuk waktu ya. Mudah-mudahan manfaat ini majelis, kita bisa mendapatkan kemuliaan di masjid ini. Dari setidaknya kita tahu bagaimana sedikit ya di dalam masjid itu dan kemuliaan masjid. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.